mie ayam yuk. Kalau kita masih kayak begitu maka orang kan milih kita kan. Orang milih kita. Ya. Dan makanan tidak sehat akan membuat perilaku dan pikiran tidak sehat. Ya. Kita lihat, tahu di Surabaya. Kalau habis lampu merah, lampunya merah, kemudian lampunya hijau. Apa yang dikerjakan orang? Klakson kan? Kenapa diklakson? Gak sabar, bener. Penyakit gak itu? Gak juga orang habis lampu merah kemudian hijau, orang baca Al-Baqarah di lampu merah tuh gak ada. Sabarlah bentar. Klakson dijadikan ajang untuk memuaskan emosi. Penyakit kan? Sabar bentar. Ya. Jadi mulai sekarang didik hati kita dan hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati, hati-hati dengan perasaan. Kalau memang kita berhak marah tapi kita nggak mau marah, itu lebih baik. Ya, kalau ada orang fitnah kita, gibah kita, bersyukurlah. Makanya saya pribadi senang banget kalau orang yang menggibah-gibah saya. Nanti di depan Allah saya akan minta pahala sholatnya, hajinya, sedekahnya, puasanya. Nggak main-main loh Islam itu. Jadi hati-hati dengan ngomongin orang lain. Kalau nggak perlu ngomongin dia, nggak usah ngomong. Gibah itu ngomongin sesuatu yang benar dan orang yang diomongin itu nggak suka diomongin, itu gibah namanya, termasuk dosa besar. Fitnah yang diomongin itu nggak benar, itu lebih dosa besar lagi. Ya, maka hati-hati dengan. Jadi kalau nggak ada urusan dengan orang lain, jangan dibahas. Abu Dujana, salah satu sahabat Nabi SAW yang ketika beliau meninggal, itu sahabat-sahabat melihat di menjelang meninggal sakit itu, para sahabat melihat di dahinya beliau itu, apa yang dilihat? Ada seperti cahaya, kayak lampu gitu. Kemudian ditanyalah pada orang-orang bertanya kepada Abu Dujana, apa yang kau kerjakan? Dia bilang, sehingga sampai kayak begini bagusnya akhir dari kehidupanmu. Dia bilang kan dia dua disiapkan situ. Dia katakan yang pertama, aku minta kepada Allah agar dicabut kebencianku terhadap kaum muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Aku minta kepada Allah agar aku tidak ikut campur dalam urusan saudaraku yang lain, tidak ada kepentingan denganku. Salah satu cara. Ya, jadi kalau nggak ada urusan, gak usah ditanyakan. Jilbabnya di mana? Warnanya bagus, bajunya bagus, nggak ada urusan. Apa yang orang tanya ke kita jawab, nggak ditanya diem. Ini gitu pelajaran Nabi SAW. Ya, tadi berarti yang ketiga apa? Quran. Ya, Quran, dan Quran itu memberikan vibrasi. Jadi kalau orang tanya bagaimana Al-Quran itu bisa memberikan mekanismenya, memang belum dijelaskan. Tapi ada penelitian yang saya pernah baca, teman saya melakukan, seorang dokter juga, itu ternyata orang-orang yang darah tinggi sama orang yang darah rendah, jadi mereka dibacakan Al-Quran atau membacakan Al-Quran dan mereka juga berzikir. Ternyata yang darah rendah menjadi normal, yang darah tinggi menjadi normal. Dia menyeimbangkan. Ya. Jadi kalau kita ketika baca Quran belum mendapatkan sensasi perasaannya, baca lagi terus. Ibarat kata dosis ini dinaikin. Satu halaman belum dapat, kok belum tergetar nih hati. Dua halaman belum, tiga halaman, sampai katakanlah satu juz, baru dia merasakan luar biasa getaran hatinya. Disitulah Al-Quran akan memberikan berkahnya dan hikmah kepada kita. Ya. Jadi dekatlah dengan Al-Quran sebagai salah satu cara kita untuk hidup sehat. Ya. Seperti itu. Kemudian itu secara aplikasinya, softwarenya. Secara hardwarenya apa? Secara hardwarenya, ya kita lihat dulu sekalian. Secara umum tubuh kita manusia ini, ya. Imunitas kita atau daya tahan atau mungkin kekebalan tubuh kita itu pembuat utamanya adalah pencernaan, di pencernaan. Maka semakin kuat pencernaan seseorang, semakin sehat dirinya. Kata kunci pencernaan itu ada banyak, tapi saya mencoba merangkum menjadi dua hal. Itu apa? Prebiotik sama probiotik. Probiotik atau dan prebiotik. Pro dan pre. Probiotik contohnya apa? Fermentasi. Makanan fermentasi itu termasuk salah satu tempe, merupakan salah satu makanan yang paling disukai oleh usus kita. Dia suka banget. Ya. Tapi jangan digoreng. Tempenya jangan digoreng mulai sekarang. Kemarin saya pas kajian di mana gitu ya, di Bekasi gitu, sudah mulai ada bapak-bapak, nggak tahu lah, saya nggak tahu dari mana, tapi dia bikin tempe yang dicampur sama kunyit, tempe campur sama spirulina, tempe campur sama daun bidara, macam-macam. Jadi dia variasi banget. Ya. Sedangkan
Kita lihat Korea ya merupakan salah satu negara yang punya makanan paling sehat di dunia, namanya kimchi kan. Kimchi itu kan fermentasi. Ya, kalau saya membayangkan kalau seandainya orang Indonesia ya kita sekarang mulai kembali ke makanan-makanan negeri kita ini atau orang tua kita ya, maka insya Allah negeri akan sehat. Banyak nanti penyakit bisa hilang. Banyak. Kenapa? Karena memang kata kuncinya ada pada makanan. Semakin sehat makanan kita, semakin sehat badan kita. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi probiotik, prebiotik. Jadi kalau Anda makan tempe, makanlah sama sayur. Gitu. Atau kalau nggak makan tempe sama kurma. Ya, makan tempe sama kurma. Ada yang mau ini? Potong aja nih. Sayang. Tapi jangan tumpah. Mau nggak? Malu-malu gitu. Ambil lah tuh. 1, 2. Potong nanti bagi-bagi. Di bawah lah. Nih madunya. Nih kurmanya. Salah satu sedekah yang paling baik yang banyak orang tidak tahu adalah sedekah makanan. Kenapa? Ini rahasianya. Jadi teman-teman pahami ya. Kalau saya, tipikalnya saya menghindari banget untuk ditraktir. Saya maunya mentraktir. Apalagi yang saya traktir itu orang soleh, orang baik. Kenapa? Ini rahasianya. Ketika kita makan suatu makanan, ya sehat ataupun nggak sehat lah gitu kan, maka makanan tadi akan menjadi bagian dari badannya dia. Sebagian makanan tadi akan berubah menjadi tulang, otot, segala macam, darah, sebagian lagi keluar menjadi kotoran. Artinya ketika Anda memberi makanan kepada seseorang dan setelah makanan tadi berubah menjadi bagian atau menjadi bagian dari tubuhnya, maka amal-amal ibadah dia Anda kecipratan pahalanya. Paham ya? Makanya mulai sekarang banyak-banyaklah memberi makan kepada orang lain. Hatta itu cuma sekedar air putih. Meskipun cuma sekedar air putih. Ya. Seperti itu. Jadi jangan mau ditraktir. Jadi mulai sekarang maunya mentraktir. Kecuali mahasiswa. Diapain? Yang tebel-tebel, wih. Tipis-tipis aja. Baik, jadi kata kuncinya probiotik sama prebiotik. Selanjutnya apa? Probiotik kan tadi saya jelaskan, makanan-makanan fermentasi. Jamur itu termasuk probiotik yang bagus, jamur. Ya, jadi jamur bakal salah satu makanan yang sehat ya, jamur. Berbagai jenis jamur lah ya. Kemudian prebiotiknya apa? Prebiotik terbaik yang sebenarnya diajarkan oleh Nabi SAW atau sekarang kita kenal dengan sains adalah kurma. Ya, maka makanlah kurma setiap hari. Gak usah banyak-banyak. Karena prebiotik pada kurma itu bisa memperbaiki pencernaan kita. Prebiotik. Ya. Kemudian apa lagi? Indonesia kaya dengan dua hal ini. Kaya dengan rempah dan rimpang. Ya. Indonesia kaya dengan rempah dan rimpang. Jadi mulai sekarang biasakan berdekatan dengan dua hal ini. Ya. Biasakan berdekatan dengan dua hal ini, rempah dan rimpang. Contoh rempah itu apa? Ini rempah. Kayu manis gitu kan. Mau diapain caranya? Ya macam-macam. Kalau teman-teman mau cemplungin ke air juga bisa. Namanya infus water. Atau Anda kasih air panas juga boleh. Ya. Atau Anda jadikan dia sebagai makanan atau lauk juga boleh. Contoh Anda bikin sup ada kayu manisnya. Kalau bikin sup ada kayu manisnya, jangan cuman makan isi supnya aja, tapi kuahnya juga diminum. Karena di situ ada obatnya. Ketumbar kita bisa pakai untuk jantung, katakanlah jahe untuk pencernaan, kunyit untuk darah, banyak sekali. Nah, maka kalau Anda makan di sini, saya nggak tahu kayak Surabaya ini kan makanannya apa tuh? Rawon. Rawon itu kan isinya apa? Bumbunya ya. Keluak ya mana? Nah itulah. Apa lagi? Jangan tanya bapak-bapak lah, nggak tahu. Apa bu? Ada jahenya nggak? Ada lengkuas nggak? Ada cengkeh nggak? Nggak ada kali ya.
Pokoknya itu serai mungkin gitu ya. Nah itu kan sehat tuh. Jadi kalau makan rawon, dagingnya nggak usah banyak-banyak. Jadi rawonnya nanti dagingnya satu potong aja dikit, banyakin togenya. Bener. Anda mungkin ketawa tapi bener. Karena makan daging banyak-banyak kan jadi serem. Udah saya bilang, marah-marah, nggak mau ngantri. Kebanyakan daging mungkin. Ya. Soto juga sama, kan sini banyak soto tuh. Makan soto. Rawonnya nanti jangan pakai nasi lagi. Ini makan rawon yang sehat itu dagingnya sedikit aja. Beberapa potong kecil-kecil gitu. Togenya banyakin. Kalau dia punya daun bawang, kalau ada daun bawang saya masukin situ, kasih itu sedikit, kasih sambal sedikit, udah itu menjadi rawon yang sehat. Ya, berarti kita nggak boleh makan rawon banyak dagingnya. Bukan masalahnya itu. Kita tuh sekarang yang saya mau ajak pada teman-teman itu adalah untuk membiasakan hidup sehat dulu. Nanti kalau udah hidup sehatnya lebih banyak kebiasaannya, silakan makan yang biasa. Itu dulu dikejar. Jadi 80% kebiasaan kita itu adalah kebiasaan hidup sehat. Ya, gitu. Itu dikejar dulu. Nanti kalau udah hidup, indikatornya apa? Badan. Ya, badan kita lebih fit, lebih berenergi, kemudian jarang sakit, kemudian jarang jarang ngeluh dengan kondisi perubahan cuaca. Itu tanda badan kita fit gitu loh. Itu bisa kita wujudkan kalau apa? Kalau 80% kebiasaan kita sehat. Itu. Bukan melarang makan rawon ya. Bukan. Soto juga sama. Bagaimana cara makan soto yang baik nih saya ajarin. Mau tahu caranya? Nah, ambil kuahnya kan. Terus kalau soto kan ada daun-daun tuh. Daun apa? Seledri, daun bawang. Nah, penuhi nanti mangkoknya dengan daun seledri sama daun bawang. Dosa pakai nasi, habis itu kasih sambal sedikit. Kalau ada daging ayam, pakailah daging ayam, tapi daging ayamnya kampung. Sedikit aja. Udah itu jadi soto yang sehat. Nanti Anda akan freshnya luar biasa. Coba deh kerjain. Saya nggak bercanda. Memang yang saya ngomong ini saya kerjakan. Makanya saya bisa ngomong ini kenapa? Karena saya memang biasanya kalau udah masuk maaf udah masuk nasi yang banyak ke sotonya, soto itu kan isinya kan nasi. Nasi sama kuah. Ayamnya secuil. Kan gitu. Maka nanti sekalian aja nggak usah pakai ayam, nggak usah pakai nasi. Makan kuahnya aja, namanya apa? Sup kan? Sup soto gitu. Ya tidak melarang, saya katakan ini ya pilihan masing-masing, tapi itu kalau saya membiasakan jadi kita ngerti. Jadi kalau nasinya kebanyakan, ini kebanyakan jadi nggak sehat. Apalagi ada tempe di situ kan. Ya. Tempe itu teman soto yang luar biasa. Ya. Sayangnya di Surabaya ini belum ada soto sehat. Soto sehat itu apa? Saya ajarin ilmunya. Nasinya pakai brown rice, pakai beras coklat. Atau kalau nggak pakai sorghum. Oke, pakai ayamnya kuah sotonya, kaldunya itu bisa pakai kuah kaldu soto, pakai kuah biasa, atau pakai kuah kaldu dari jamur juga sehat. Ayamnya ayam organik atau ayam kampung. Cabenya bukan cabai kemasan tapi cabai yang sehat. Itu jadi soto yang sehat. Kalau begitu soto ini saya mau makan. Gitu. Peluang? Peluang. Jadi apa-apa yang saya sampaikan ini sebenarnya meng-create sebuah peluang baru. Kemarin waktu saya di Batam, panitia ngajak saya makan. Ya, panitia ngajak saya makan, mereka nggak tahu mau ngajak makan mana. Makanlah saya ke suatu restoran, ya, restoran Sunda. Kebetulan di situ ada menu tom yamnya. Saya makan tom yam. Besok paginya tenggorokan saya sakit. Nyata ada micinnya. Gitu. Sekarang kita perlu banyak Bapak Ibu sekalian di sini yang mengambil tanggung jawab ini untuk menyiapkan makanan sehat untuk umat. Ini pasarnya ini sekarang. Paham ya? Yang tadi jualan gorengan, ubah gorengannya. Yang jualan bubur ayam bisa diganti? Bisa, serius. Yang jual nasi gorengnya jangan digoreng. Oh, gak percaya dia. Nasinya pakai nasi coklat, yang beras coklat atau brown rice.
kan dia lebih soft gitu kan. Lalu Anda kukus, kemudian Anda masukin tomat, Anda masukin zaitun, Anda masukin suiran ayam, Anda masukin lada, Anda masukin apa tuh namanya garam, udah jadi nasi yang tapi bukan goreng. Kenapa harus digoreng gitu loh? Minyak, karena minyak masuk ke dalam pencernaan kita, masuk kepada tubuh kita, bikin mukus, bikin lendir. Tuh, makanya biasanya kalau Anda pengen bagus bacaan Qurannya jangan banyak-banyak minyak. Gitu, salah satu caranya.